Halo semua. Ini live sama. Kita sekarang lagi ada di Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, ini terutama lagi ada di apa ini, Mama? Air mancur ya. Air mancur apa namanya? Taman Air Mancur yang ada di KLCC, Surya KLCC. Sangat diverse ya. Diverse itu apa bahasa Indonesia ya? Bukan. Halo. Jago penelitian ini siapa ya? Mas, siapa yang kemarin di Riau, ketemu di Riau? Giri, Mas Giri ya. Halo, Pri Labern, Ahmad Jamil Riawi, Diversity Keberagaman, Aulia Anggi. Ya, ini bersama anaknya. Cerita sedikit ya. Sebenarnya banyak sih ceritanya. Perjalanan dari ini live. Video. Ketika berangkat. Ya, ini istri saya. Iya, Mas Giri. Perjalanan jauh ke KL, Malaysia. Liburan ya. Liburan dengan keluarga tercinta. Perjalanan dari Lombok. Jadi kemarin habis dari Lombok, kita langsung ke KL, Malaysia. Kalau naik pesawat kira-kira 3 jam ya, 3 jaman. Terus saya sudah lama nggak pergi ke luar negeri, jadi agak kagok ya, atau apa ya, kagok itu apa bahasa Indonesianya ya, kagok, jadi agak bingung sedikit. Apa Bang? Kita lagi nunggu ini air mancur ya. Lama kali. Iya, lama ya ini teman-teman. Kami lagi menunggu air mancur warna-warni, colorful. Kemarin waktu di Bali nggak sempat live. Iya. Abang mau minum? Petronasnya dari belakang. KL ini betul-betul ini ya, betul-betul multi etnis. Ada macam-macam orang. Ada orang Melayu, ada orang India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Jadi tadi ketika landing di KLIA ya, Kuala Lumpur International Airport, ternyata untuk bisa masuk ke Malaysia ya cukup memakan waktu ya. Jadi ya tadi kita harus ke ketika turun kedengaran lah, ketika turun harus ini satu hal. Jadi ketika di Lombok sebelum naik pesawat ya, entah itu kebijakan dari maskapainya atau kebijakan dari imigrasi ya, jadi kami tidak boleh membawa air minum atau cairan sedikit pun. Ya gitu.
Jadi tadi saya agak kesal dikit. Jadi apa, baru aja sebelum naik pesawat. Apa tuh? Kenapa? Ya baru aja naik pesawat. Ya baru mau ini ya, boarding. Kami beli air gitu ya. Tapi ternyata ketika mau masuk gate itu ada pemeriksaan lagi gitu. Ya itulah panjang. Ini karena istri bilang nggak usah diceritakan, udah saya nggak lanjut cerita. Halo Mas Ridwan Abdurrahman, salam dari Malaysia. Ya, ya ini kami lagi menunggu air mancur warna-warni yang ada di KLCC. Ya, kalau Anda pernah ke Malaysia pasti tahu tempat ini ya. Ini bukan di Jakarta. Ya, apa sih? This is my life. My direction. My life account. Follow what I say. Iya. Pak, sana ada kolam renang. Bang mau berenang? Tadi udah berenang kan ya? Di hotel. Itu yang biru itu sebelah sana. Karena lagi sama anak dan istri, terutama istri ya. Jadi saya harus menjaga omongan. Saya terakhir kali ke Malaysia tahun 2009. 2009 ketika saya masih kuliah S1 deh, ya. Masih kuliah S1. Itu pun setelah saya pulang dari Amerika. Ya, pulang dari Amerika masih tahun yang sama 2009. Terus diberi kesempatan untuk mengikuti konferensi pemuda ya, pemuda se-Asia Tenggara. Terus itu gratis, ditanggung oleh sponsor ya. Sponsornya kebetulan pada waktu itu AirAsia. Ya, ownernya langsung yaitu ya, Tony Fernandez. Nah, itu owner dari AirAsia. Kami disponsori untuk bisa mengikuti konferensi pemuda se-Asia Tenggara waktu itu 2009. Jadi udah lama banget, 2009. Dan sekarang baru ke Malaysia lagi, berarti berapa tahun ya Mama? 2024 dikurangi 2009 itu 15 tahun ya. 15 tahun saya nggak ke Malaysia. Dan kayaknya kalaupun Malaysia ya, Malaysia atau Singapura ini sebenarnya kan dekat banget ya dengan Indonesia. Dan terutama kalau dari Medan, saya kalau dari Aceh kemana-mana itu naik pesawatnya dari Medan. Itu murah sekali ya tiket pesawatnya. Kalau beruntung kita bisa dapat tiket cuma 300.000 dari Medan ke KL. Jadi ya bahkan lebih murah ke KL daripada ke Malaysia. Jadi itulah. Ini salam semuanya langsung dari KL Malaysia. Saya nggak lama di sini, mungkin sekitar 3 hari ya. Ini hari pertama, besok sehari, terus sehari lagi sehari lagi ya. Di situ nginap terus besoknya kita check out pulang. Jadi nggak lama nih kita di sini. Harus refreshing teman-teman ya. Dan terutama kalau Anda punya paspor itu harus dipakai minimal ke Malaysia.
ya, biar Anda punya pengalaman lintas negara. Itu penting. Kalau Anda kenal dengan Prof atau ya Prof Renal Kasali, itu kalau saya pernah dengar ajarannya, kalau masuk ke kelas, mahasiswa itu pertama kali yang disuruh atau diperintahkan atau diajarkan adalah membuat paspor. Karena paspor itulah syarat atau pintu dunia itu paspor. Karena kita mau kemana-mana kan harus punya paspor. Kalau visa kan nanti tergantung negara mana gitu ya yang membutuhkan visa, dan visa di tempat. Kalau seperti Malaysia dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, itu kita mendapatkan free visa on the spot selama 1 bulan ya. Selama 1 bulan itu gratis. Jadi yang dibutuhkan cuma paspor, tiket keberangkatan dan tiket kepulangan. Itu nanti Anda ditanya. Pertama ditanya ketika di imigrasi di Indonesia ya, ketika keberangkatan di bandara seperti tadi saya di Lombok itu ditanyai mana tiket, kepulangannya juga ditanya, harus ada. Kalau tidak ada kayaknya nanti jadi masalah. Nah, nanti setelah itu ya, sampai di negara tujuan ya, di Malaysia. Oh, papa dipukul mama. Ketika sampai di Malaysia atau di negara tujuan, Anda akan ditanya juga tiket kepulangan ya, berapa hari di sini. Kalau untuk jalan-jalan atau vacation ya, tentunya tidak terlalu lama kan, jadi Anda sudah menyiapkan tiket kepulangan ya. Rekomendasi lah kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri ya, ke Malaysia, Singapura, tiketnya murah banget. Kalau dari Medan malah cuma 300 atau 400 ya, 300, 400, 500 standar. Ini apalagi lagi liburan sekolah, besok sebenarnya udah masuk ya mama ya. Nah, ini orangnya di sini. Jadi yang guru ataupun dosen kayaknya besok udah mulai masuk ya. Ini bisa Anda isi waktu. Terutama kalau seperti saya terakhir ke luar negeri itu ya tahun 2015 ya kalau nggak salah. 2015 itu saya ke Belanda. Nah, sekarang baru keluar negeri lagi. Ya, kecil-kecilan aja Malaysia. Setidaknya biar paspor itu nggak nganggur ya. Biar ada isinya gitu. Oke, teman-teman, ya Surya KLCC, kelihatan nggak ya? Kayaknya saya balik dulu. Surya KLCC. Orang Indonesia banyak banget di sini. Yang jalan-jalan saja dari mana? Dari Indonesia langsung ke sini. Ada juga yang mungkin TKI dan seterusnya. Ada kata-kata terakhir? Ya, ini Bu Guru. Halo Abang. Ini kita masih nunggu ini sih teman-teman ya. Belum muncul ini air mancurnya. Oh, banyak ya yang foto di situ. Nah, kata istri saya spot foto Petronas itu di situ. Jembatan ini. Situ teman-teman kalau mau foto. Ramai banget ya. Ya gini karena hari Minggu dan kayaknya hari terakhir liburan ya. Kayaknya di Malaysia pun juga sama ini, hari terakhir liburan. Iya enggak? Enggak ya.
Tolong keluarin air minumnya, Mama. Haus. Kering sekali. Kebanyakan bicara. Ya, live itu memang harus bicara. Masa nggak bicara? Saya belum buat konten lagi, teman-teman. Masih ada PR buat konten iRecall ya. Kemarin kita habis ada acara. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti saya masih bisa lanjut untuk membuat konten, terutama yang masalah kuliah S3 saya itu belum selesai sebenarnya. Ya kayaknya harus diselesaikan. Biar selesai, nanti ceritanya beres, udah saya lanjut membuat video-video yang lain, konten-konten yang lain. Yang kemarin juga belum selesai, masih part 1, terutama masalah sulitnya mendapatkan beasiswa, terutama bagi dosen swasta. Itu yang dirasakan sendiri oleh teman-teman yang merupakan dosen swasta ya, di kampus swasta. Terutama yang agak aneh itu begini loh, mereka ini sudah mendapatkan LOE, Letter of Acceptance, dari kampus tujuan, tapi dari ya tinggal beasiswanya aja. Tapi dari penyelenggara beasiswa, ketika mereka mendaftar beasiswa gagal berkali-kali coba. Dan itu sepele banget, cuma masalah administrasi. Ada teman saya ya, dia sudah mendapatkan letter of acceptance dari Lancaster University UK. Ya, sudah dapat LOE, tinggal beasiswa aja. Tinggal siapa yang siap mendanai kuliah dia gitu ya. Artinya kan dia sudah 50% itu menjadi mahasiswa, calon mahasiswa kampus tersebut. Nah, ini seharusnya penyelenggara beasiswa jangan dipersulit lagi gitu ya. Teman-teman yang sudah punya LOE ini sebaiknya diprioritaskan. Ini kan tinggal satu langkah lagi, yaitu mendapatkan dana kuliah ya, dana untuk mereka kuliah. Nah, ini ya minimal begini, setidaknya syarat-syarat administrasi itu dipermudah. Di antaranya ya tentu tidak perlu lagi syarat sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Seharusnya nggak usah lagi. Buat apa coba? Udah punya LOE tapi masih dipermasalahkan sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Nah, ini terutama pengalaman dari teman saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diribetkan lagi dengan rekomendasi. Wong sudah punya LOA gitu ya, ngapain gitu dipersulit lagi dengan rekomendasi. Harusnya kalau pendaftar ataupun ya pendaftar beasiswa yang sudah memiliki LOE, itu syarat-syarat itu ditiadakan lah. Rekomendasi itu juga salah satunya ya. Ya ini kebetulan teman saya ya mencoba salah satu beasiswa dalam negeri yang cukup terkenal. Anda mungkin sudah kenal ya, tapi saya tidak akan menyebutkan nama beasiswanya biar nggak kena pasal pencemaran nama baik lagi. Ya, saya masih berhati-hati untuk berbicara kalau masih ada pasal itu. Nah, beasiswa ini menyaratkan IELTS minimal 7.0 ya, minimal 7 untuk pendaftar S3 luar negeri. Nah, ini kan konyol ya, nggak logis gitu. Terutama bagi pendaftar yang sudah memiliki LOE. Kenapa? Karena beberapa kampus itu bahkan tidak menyaratkan IELTS 7 ya. Sementara beasiswa ini menyaratkan IELTS 7. Nah, ini yang masih jadi polemik ya, jadi dilema terutama ya bagi para pendaftar beasiswa ini. Terus yang kedua, ada beasiswa lain ya. Jadi teman ini kan ini bilang aja Pak ya, saya nggak akan menyebutkan ya. Yang penting
sama-sama tahu aja. Nah, dia mencoba beasiswa lain, kebetulan dari sebuah kementerian. Syarat IELTS-nya itu lebih rendah ya, 6,5. Tapi nggak tahu ya kenapa ya. Ini masalahnya dia sudah punya LOE loh dari Lancaster University. Itu kan udah luar biasa ya. Nah, jadi dia sudah seleksi yang pertama yang dia ikuti ya di beasiswa kementerian ini, dia gagal pada tahap wawancara. Nah, ini nggak tahu ya, dari tahap wawancara ini kenapa kok gagal ya. Padahal udah punya LOE loh. Itu satu. Terus dia nyoba lagi tahun kemudian ya, tahun ini ya, tahun kemarin dia coba gagal di wawancara. Tahun ini dia coba lagi, cuma ini dia kesulitan direkomendasi. Jadi dia bilang begini, awalnya kan untuk rekomendasi itu untuk dosen PNS itu bisa rekomendasi dekan saja udah bisa, udah cukup untuk syarat mendaftar beasiswa. Sementara untuk dosen swasta, ini kebetulan teman saya ini dosen swasta, itu agak ribet ya. Jadi pertama harus ada rekomendasi dari rektor. Nanti dari rektor harus ada tembusan ya dari entah kementerian, entah LD Dikti ya, saya nggak tahu itu. Pokoknya panjang itu kalau mau buat surat rekomendasi itu. Nah, dia kebetulan karena jadwal atau ini ya deadline untuk mendaftar beasiswa itu udah terlalu mepet, akhirnya dia mendaftar aja, dia mengupload rekomendasi yang tahun lalu gitu ya. Nah, mungkin dari sisi itu dia gagal ya. Dan kalau nggak salah dia bilang juga begini, jadi oleh penyelenggara beasiswa itu dia diberi kesempatan untuk mengurus surat rekomendasi dari kementerian. Nah, itu ya. Jadi ya tetap susah ya. Orang surat rekomendasi sampai kementerian ini kan susah ya, apalagi ya nggak tahu lah. Ini bagi Anda yang merupakan pemangku kebijakan ataupun bagian dari penyelenggara beasiswa, mungkin bisa menjadi perhatian, pertimbangan ya. Terutama bagi pendaftar yang sudah memiliki LOE itu tolonglah dipermudah ya. Kalaupun Anda ingin menguji dari sisi akademiknya, dari sisi yang lain-lain lah ya, publikasi dan seterusnya, kan bisa itu pada tahap wawancara. Itu sih ya. Mungkin itu aja dari saya. Nah, sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Ini sambil nunggu ini ya, fountain. Kalau bahasanya mamanya Zafir, ini fountain. Karma. Nah, ini ya. Kita lagi tunggu fountain ini. Colorful fountain atau rainbow fountain. Ini belum muncul. Apa? Oke. Itu dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah muncul air mancurnya, saya akan mungkin kalau sempat kita live lagi ya. Oh ya, satu lagi tipsnya. Kalau Anda ke Malaysia, Anda menggunakan ini ya, tapi promo nanti aja gitu. Kalau menggunakan nomor Indosat itu bisa roaming. Jadi Anda sebelum berangkat ataupun seperti saya saya suka di Kelia atau Kuala Lumpur International Airport itu ada free wifi ya. Nah, jadi kalau Anda nggak sempat seperti saya untuk membeli paket roaming ya, paket data roaming, itu Anda bisa mengisi ketika di bandara. Jadi menggunakan jaringan free wifi yang disediakan oleh airport atau bandara. Nah, itu di aplikasi My I'm3 itu ada pilihannya Roam Malaysia. Yang tersedia cuma yang 100.000 ya, 100.000 100 giga. Ya, 100.000 100 giga dan masa aktifnya 7 hari. Nah, kalau saya kan cuma 3 hari, jadi lebih-lebih itu. Ini terutama kalau Anda berada di luar jangkauan wifi ya, itu penting sekali. Nah, halo Mama Zafir.
Udah capek sekali sebenarnya. Kita belum istirahat, belum tidur. Tadi sampai di hotel pun belum bisa langsung check in ya. Harus menunggu jam berapa? Jam 2-an ya. Sebenarnya jam 3, tapi kita diberi kelonggaran gitu ya. Jam 2 lebih sedikit sudah siap bisa ditempati. Nama hotel kami ini lumayan mahal ya, termasuk hotel mewah, yaitu Scarlett ya. Scarlett Hotel. Masih sekitaran sini juga. Ya, dekat dari KLCC ataupun Petronas. Tarifnya kemarin kami dapatnya kalau nggak salah sekitar 700.000. Sekarang kalau Anda cek di Traveloka itu harganya udah 1 juta ya, 1 jutaan. Jadi cukup mewah. Tadi sudah ada di video ya, kami dokumentasikan. Nanti kalau sempat ya kami posting ya. Lumayan bagus ya, ya seperti apartemen mahal begitulah. Dan itu Anda kalau menginap di hotel itu harus ada deposit sebesar Rp200 dengan teks Rp20 ya. Jadi nanti sebelum berangkat Anda siapkan uang cash itu setidaknya Rp300 ya. Seperti tadi saya dari airport ke sini langsung ke hotel itu pakai Grab, kena biaya sebesar Rp80. Jadi Rp100 itu kembali Rp20. Iya kan? Iya, maksudnya begitu. 200. Tadi berapa? Enggak. Grabnya berapa? 80. Ya maksudnya kalau kita punya uang Rp100 kembali Rp20. 200. Iya. Ya kalau dirupiahkan hampir 300. Ya begitulah. Kalau Anda terburu-buru atau terlalu capek bisa menggunakan Grab. Kalaupun tidak ya banyak pilihan ya. Bisa pakai bus. Kayaknya nanti kalau pulang, kami pulangnya nanti pakai bus ya, yang lebih murah. Dan ya itu tadi ya, sampai lupa ini. Jadi bahas deposit ya, depositnya Rp200. Tadi kemarin ketika di Lombok kami agak kesulitan mencari money changer yang menyediakan uang ringgit ya. Di money changer yang ada di sebelah hotel kami ternyata tidak ada uang ringgitnya. Alhamdulillah di money changer yang lain dapat ada kuota atau istilahnya. Mereka punya uang ringgit gitu. Tapi kalau sistem ini ya, mereka biasanya money changer itu kan minta cash ya, minta tunai. Jadi kalau yang transfer kemarin itu kami tanya, boleh nggak kami bayarnya dengan transfer gitu. Pegawainya itu bilangnya minta mau beli berapa ringgit gitu kan. Kalau 400 bisa nggak? Terus dia bilang kalau untuk transfer nggak bisa. Kalau cash mungkin dia mau. Jadi kalau untuk transfer, jadi dia mungkin sistemnya transfer ke rekening dia gitu, nanti diuangkan sama dia. Jadi cuma bisa beli Rp100. Jadi kami cuma membawa Rp100 tunai dari Indonesia ke Malaysia, dan itu kami gunakan untuk membayar Grab ya. Karena OVO itu tidak ada di Malaysia ya, jadi kita harus mainnya cash kalau naik Grab di sini. Kalau di Malaysia Gojek nggak ada teman-teman, adanya Grab. InDrive ada, InDrive, Maxim ada ya. Kayaknya Gojek nggak ada. Nah, kalau di Malaysia yang nomor 1 adalah Grab. Untuk pembayaran misalnya kita cash ya. Gitu teman-teman, sampai ketemu lagi. Ini masih belum muncul juga Rainbow Fountain-nya. Nanti mudah-mudahan